Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk cinta kasih, berkat dan pemeliharaan Tuhan. Seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan, percaya dan patuh. Kami rindu menjadi orang-orang yang percaya dan patuh. Karena tidak ada jalan hidup bahagia di tengah dunia dan hidup setelah kehidupan di dunia ini, kecuali dengan satu, bersandar pada Tuhan, percaya dan patuh. Di sore hari ini Tuhan, kami rindu sebagai murid-murid-Mu untuk boleh mendengarkan firman-Mu supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di tengah dunia ini. Apa yang harus kami patuhi, kami jalani. Supaya dengan penuh iman kami setia menjalaninya dan kami percaya di dalam kepatuhan dan kesetiaan kami kepada Tuhan, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau mendampingi kami dan Engkau menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah, Allah Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan juga dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan sekalian. Shalom. Apa kabar? Baik ya, puji Tuhan. Lagu yang baru dinyanyikan adalah lagu yang indah, salah satu lagu favorit saya. Lagu yang saya katakan nanti kalau saya meninggal, ya mumpung banyak yang dengerin, tolong dinyanyikan lagu itu. Kalau enggak nanti saya marah. Ya, lagu itu lagu indah sekalian. Dari dulu saya suka lagu itu karena kalimatnya berkata begini. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Percaya dan patuh, karena tidak ada jalan untuk bahagia hidup di dunia ini maupun setelah hidup di dunia ini, kecuali satu, jalan di dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara sekalian, itulah sebabnya lagu itu indah. Dan hari ini berhubungan dengan tema kita, saya rasa cocok sekali lagu itu. Ya, kita hari ini akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu keluar dari zona nyaman. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan sebagai urutan selanjutnya dari perenungan kita selama beberapa bulan ini, dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, mari kita baca bersama-sama, bertanggapan. Ayat ganjil akan saya bacakan, ayat genap silakan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai, istrinya, Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang mereka kumpulkan, serta orang-orang yang mereka peroleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di sana. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Lalu di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin. Saudara, tema kita hari ini adalah keluar dari zona nyaman. Kalau mengingat kata zona nyaman ini, keluar dari zona nyaman, ini adalah tema yang biasanya populer di tahun 90-an yang lalu. Ya, sejak waktu itu banyak orang yang mengatakan, bahkan motivator, ayo siap menjadi orang yang keluar dari zona nyaman. Jangan ada terus-menerus di satu tempat saja, gitu ya. Nah, saudara, apa sih zona nyaman itu? Ya, saudara, zona nyaman itu sebetulnya bukan kondisi fisik. Zona nyaman itu adalah keadaan psikologis kita, ya, bukan fisik kita sebetulnya. Keadaan psikologis kita di mana seseorang merasa terbiasa, merasa nyaman, dan merasa mampu mengendalikan lingkungan yang sudah dia biasa itu tanpa stres, tanpa tekanan. Dan karena dia sudah biasa dan dia merasa nyaman di situ, maka dia merasa enggan atau khawatir untuk melakukan hal-hal yang baru. Itu zona nyaman.
Saudara pernah nggak? Atau memiliki nggak zona nyaman itu? Halo? Sadar nggak? Tiap kita itu ada zona nyamannya kadang-kadang tanpa sadar. Ya, buktinya apa? Buktinya paling gampang hari ini saya tanya, saudara biasa duduk di gereja di mana? Di Gusti. Kebanyakan orang duduknya di tempat yang itu-itu saja, kecuali hari ini Jeremy, Mei, sama Vania, karena tahu khotbahnya hari ini tentang itu, dia pindah dari sana ke sini. Biasanya di situ. Ya, Evan selalu di situ. Betul ya? Saudara sekalian, itulah contoh kecil tentang zona nyaman. Kita sudah enak ada di situ, terus-menerus di situ. Bukan hanya secara fisik. Sebetulnya lebih dari itu, zona nyaman itu juga bicara misalnya begini. Kita udah biasa bekerja di kantor ini. Ketika kita berpikir untuk pindah ke tempat lain itu mikirnya banyak sekali, betul nggak? Aduh gimana nanti, walaupun salary-nya menarik, tapi kemudian mikir-mikir gitu ya. Gimana nanti ke sana, teman baru, nyari kantinnya, makan di mana, betul ya, transportnya seperti apa. Di sini aja deh. Betul ya? Yang ibu-ibu juga sama, zona nyaman misalnya. Waduh pindah rumah, walaupun ke kompleks perumahan yang lebih bagus ya. Kadang-kadang mikirnya banyak. Waduh nanti gimana ya? Itu sama, dulu saya alami waktu saya pindah dari Greenfield, rumah saya dulu tahun 90-an. Lalu kemudian tahun 2003 kami sudah beli rumah di Karawaci. Dan kemudian direnovasi, sebetulnya sudah pindah, bisa pindah dari September, Oktoberan itu sudah bisa pindah. Tapi kemudian barang-barang sudah kita pindahin, kita nggak pindah-pindah. Ya, jadi di rumah itu padahal cuma ada ranjang kecil, lalu kemudian pakaian-pakaian ditaruh koper, tapi nggak pindah-pindah 3 bulan. Kenapa? Waduh, Greenfield itu kemana-mana dekat. Yang kedua, kita baru tahu, di Karawaci tidak ada tukang sayur lewat. Saudara, kita tunggu-tunggu 1 jam, jangankan 1 jam, 1 hari, 10 hari juga nggak ada tukang sayur yang lewat. Kalau di Greenfield, bakso lewat, sebentar lagi apa lewat, betul ya? Terakhir banjir lewat. Dan hari itu betul saudara sekalian, setelah beberapa bulan nggak pindah-pindah, pagi-pagi saudara, banjir dari pagi. Ya dari jam 3 pagi sudah hujan. Biasa kalau hujan kita yang tinggal di Greenfield itu deg-degan. Lalu sebentar-sebentar lihat keluar air seberapa, wah tambah lama, tambah naik. Akhirnya kami masukin koper ke mobil, lalu pindahlah ke Karawaci subuh-subuh dan sampai selama-lamanya. Nggak kembali lagi. Setelah itulah, ya kadang-kadang ibu rumah tangga begitu. Aduh kalau pindah gimana, tukang sayur di sini nggak ada. Dia biasa kenal saya kalau hari Senin beli ayam, hari Selasa beli ikan. Sudah, semua itu adalah zona nyaman kita. Dan itu tidak mudah meninggalkan hal itu. Nah, ketika bicara zona nyaman, Abraham yang tadi kita baca adalah orang yang Tuhan panggil untuk keluar dari zona nyamannya. Betul nggak? Halo? Benar nggak? Diminta oleh Tuhan keluar dari Ur Kasdim. Kemana? Ke suatu negeri yang Tuhan tidak bilang jelas kemana. Dulu belum ada Google Map. Kalau ada Google Map, Abraham akan tanya, di mana Tuhan? Betul nggak? Tunjukin. Nggak dikasih tahu sama Tuhan. Tapi saudara mungkin berkata, Musa, bukankah orang zaman dulu adalah orang yang nomaden? Terpikir nggak begitu? Bukankah minggu lalu kita bahas tentang apa? Menara Babel. Dalam hal Menara Babel, malah ketika mereka mau menetap di situ, Tuhan kemudian menyerakkan mereka ke seluruh penjuru bumi supaya memenuhi bumi. Betul nggak? Nah, kalau saudara berpikir bahwa Abraham itu pada masa itu masih hidup nomaden, saudara perlu tahu bahwa waktunya itu beda dengan zaman Menara Babel. Sudah beda cukup lama waktunya sedemikian rupa. Sehingga manusia sudah memenuhi bumi, bahkan manusia mulai menetap, membangun kota, membangun peradaban. Daerah di sekitar Ur Kasdim, di daerah Mesopotamia itu. Mesopotamia itu artinya adalah daerah yang dikawal di antara 2 sungai. Sungai Tigris dan Sungai Efrat. Di daerah itu saudara sekalian, pada zaman itu mereka telah ada sekitar 20 kota. Dan 20 kota itu
jumlah penduduknya lumayan. Ada yang 10.000, ada yang 50.000. Dan Ur Kasdim, kota tempat tinggalnya Abraham itu, sudah 200.000. Kota yang besar. Kota bukan hanya yang besar, bahkan kota Ur Kasdim adalah sebuah kota yang dipandang sebagai kota termaju pada zamannya. Kota yang hebat secara teknologi, memiliki pendidikan yang baik, pusat perdagangan, dan kota penting di dunia pada waktu itu. Jadi kalau hari ini mungkin dibayangkan seperti kota mana? Tokyo atau New York begitu ya? Kota yang terkenal, atau Singapura. Karawaci? Enggak termasuk saudara. Jadi saudara, itulah keadaan dari kota Ur Kasdim pada waktu itu. Sebelum Abraham lahir, 1000 tahun sebelum Abraham lahir, itu pendidikan sudah terjadi. Ditemukan saudara sekalian di puing-puing peninggalan bersejarah. Itu mereka itu sudah mengenal tulisan. Itu tahunnya, date-nya itu adalah 3100 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih 5100 tahun yang lalu. Manusia sudah mengenal tulis-menulis. Bahkan ditemukan mereka itu punya perpustakaan dan mereka punya tablet. Nah, tabletnya kayak gini. Touchscreen juga sih saudara, tapi di touch ya gitu aja, cuma dipegang-pegang. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dibuat dari tanah liat lalu ada hurufnya. Hurufnya itu huruf paku, namanya cuneiform. Cuneos itu artinya model paku. Jadi pendidikan, pengetahuan sudah ada, persekolahan sudah ada. Kebetulan saya lama di pendidikan, jadi saya pernah mengeksplor research tentang bagaimana pendidikan mula-mula itu ada. Bahkan dari 5.000 tahun yang lalu sudah ada persekolahan. Lalu kemudian apa yang diajarkan di sekolah? Mereka diajarkan biologi, zoologi, diajarkan fisika, geografi, diajarkan ilmu kedokteran, diajarkan sastra dan matematika. Pelajaran hampir semua yang kita pelajari hari ini mereka ada, kecuali pelajaran komputer. Betul ya? Belum ada komputer. Jadi kalau saudara nggak suka komputer bisa belajar di zaman itu. Jadi saudara, itu keadaannya. Ini kota pusat perdagangan yang kaya. Itulah Ur Kasdim. Maka saudara sekalian, Howard Voss di dalam bukunya yang menceritakan bagaimana kehidupan orang-orang di zaman Alkitab itu, dia berkata begini, kota Ur adalah kota yang terkemuka di dunia pada zaman Abraham. Dan jika kota itu terletak di wilayah yang berada di garis depan kemajuan budaya, maka keputusan Abraham untuk meninggalkan Ur dan mengikuti panggilan Allah menjadi semakin bermakna. Artinya apa? Betul-betul luar biasa. Dia berani meninggalkan kota yang nyaman itu. Tidak ada alasan bagi Abraham untuk meninggalkan tempat yang nyaman itu. Kota yang maju, kaya, dan segalanya tersedia dengan baik. Dan di dalam konteks itu, saudara sekalian, Abraham itu bukan orang yang miskin. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat 5, di dalam Kejadian 13 ayat yang kedua, dikatakan Abraham itu sangat kaya, bukan sekedar kaya. Sultan dia, betul enggak? Maka saudara sekalian, untuk Abraham meninggalkan kota Ur Kasdim itu bukan hal yang mudah seharusnya. Howard Voss di dalam bukunya berkata begini, jika Anda berpikir bahwa Abraham adalah seorang petani yang hidup di dalam kemah, ya, yang nomaden yang berkeliling itu, yang mengembara, itu kemungkinan itu adalah hal yang salah. Karena kemungkinan besar Abraham itu tinggal di rumah yang permanen, mewah dan besar. Abraham itu orang yang kaya. Abraham itu bukan orang yang tidak berpendidikan. Abraham itu lahir diperkirakan menurut beberapa penafsir, kalau dihitung dari apa yang tercatat di Alkitab, maka dia kemungkinan lahir tahun 2116 sebelum Masehi. Padahal kemajuan zaman sudah ada 1000 tahun sebelumnya. Kalau dia lahir 2116 sebelum Masehi, artinya 4000 tahun lebih yang lalu, itu adalah daerah Ur Kasdim itu dipimpin oleh dinasti ketiga dari Ur, yaitu dinasti keemasan yang luar biasa puncaknya. Saya ingin tanya, kalau saudara tinggal di kota yang terbaik, kota yang maju,
teknologinya canggih, lalu saudara hidup sebagai orang kaya. Saudara mau tinggalkan nggak tempat itu? Lalu Tuhan berkata, hei pindah deh. Kemana? Nggak tahu kemana. Mau pindah? Pindah dari Karawaci aja saudara mikir, pindah kemana Tuhan? Betul nggak? Ini adalah comfort zone kita. Apalagi saudara sekalian, ketika Abraham itu pergi mengikuti pimpinan Tuhan, umurnya berapa? 75 tahun. Hah? Kalau kita yang masih muda-muda, pindah tempat, no problem. Tenang aja Musa, pindah kapan saja, oke, saya sudah biasa pindah kos, betul nggak? Tapi kalau sudah mulai mapan, mulai kerja, usianya mulai umur 40 tahun, ya, kira-kira pindah satu tempat ke tempat lain gampang nggak? Mulai mikir, Vincent kalau disuruh pindah, geleng-geleng tadi. Udah mulai mikir, betul ya? Itu beliau belum umur 40, masih umurnya kurang lebih 30 belum sampai ya, udah mulai mikir-mikir. Hah? Kalau misalnya siapa di sini? Pak Ferdi, suruh pindah gitu. Pak Ferdi umurnya belum 70 tahun, masih muda ya. Saya rasa masih umurnya 35 tahunan. Suruh pindah, sudah mulai mikir-mikir. Betul ya? Umur 50, suruh pindah dari tempat yang nyaman ke tempat yang lain. Saudara mau? Lebih mikir-mikir lagi. Tapi ini umur 75 tahun. Itu seperti anggota Kaleb di gereja kita, betul kan? Sudah kakek-kakek, Tuhan bilang pindah dari tempatmu yang nyaman. Maka itu tidak gampang, saudara sekalian. Nah pertanyaannya adalah, mengapa Abraham berani keluar dari comfort zone itu? Jawabannya ada di perjanjian baru, mari kita lihat bersama di Ibrani 11 ayat yang ke-8. Saudara, mari kita baca bersama-sama, Ibrani 11 ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil. Walaupun dia nggak tahu tempat yang ditujunya di mana. Dan ketika dia tahu pun mungkin tambah ngeri. Karena tempatnya itu tanah Kanaan. Dia harus melewati belukar, savana, padang-padang rumput yang tinggi. Kemungkinan ketemu singa dalam perjalanan dan sebagainya. Dari tempat yang nyaman berjalan jauh sekalian. Ribuan miles untuk menuju ke Kanaan. Tapi dikatakan karena iman. Maksudnya apa sih karena iman itu? Nah ini menarik saudara sekalian. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar sesuatu bukan hanya yang dari Alkitab. Nah kebetulan saudara sekalian kalau di dalam kisah tentang Abraham ini, sumber-sumber lain ada juga karena Abraham itu juga seorang yang dicatat di dalam kitab suci orang Yahudi, ya di agama Yahudi, lalu juga di agama Islam. Nah saudara sekalian yang menarik adalah catatan di agama Yahudi. Saudara, di dalam agama Yahudi mereka mengenal yang namanya Midrash. Midrash itu adalah tafsiran Rabi atas kitab Taurat. Dan Midrash Bereshit itu merupakan tafsiran para Rabi yang berdasarkan cerita turun ke temurun. Menarik dikatakan bahwa Terah, ayah dari Abraham itu, adalah seorang yang menyembah dewa. Karena memang saudara sekalian, kota Ur-Kasdim itu adalah kota yang penduduknya polytheism. Artinya dia menyembah banyak dewa. Ya. Ada satu dewa yang paling terkenal di sana adalah Dewa Nana. Dewa Nana itu adalah dewa bulan. Jadi di kota itu ada Sigurat. Sigurat itu seperti menara Babel gitu saudara ya. Menara yang puncaknya ada patung Dewi Nana. Tapi mereka tetap menyembah patung-patung dewa yang lain. Nah menariknya adalah di dalam Midrash Bereshit itu dikatakan begini. Terah itu, ayah dari Abraham itu adalah penyembah dewa, para dewa itu. Sekaligus dia adalah pengusaha yang dagang patung dewa-dewa. Nah suatu hari ketika Terah yang bisnisnya adalah jualan patung-patung dewa itu pergi keluar dari tokonya, Abraham yang masih muda mengambil palu.
Ya. Habis dia ambil palu, lalu kemudian patung-patung dewa itu dipukulin, dihancurin sama Abraham. Nakal juga ya Abraham ini. Dia hancur-hancurin, tapi disisakan satu patung. Patung yang disisakan itu adalah patung yang disembah sama Terah, yaitu ayahnya. Lalu habis dihancurin semua, dia palu yang digunakan untuk menghancurkan itu ditaruh di bawahnya patung dewa yang disembah sama ayahnya itu. Waktu Terah pulang, dia datang ke tokonya, dia melihat, wah semua patungnya hancur. Dia marah. Kalau saudara jadi ayahnya marah nggak? Ini dagangan hancur, dihancurin. Lalu dia lihat Abraham, maka Terah marah. Ini kenapa hancur semua? Pasti kamu yang hancurin ya. Yang menarik jawaban Abraham. Abraham berkata begini, bukan aku yang menghancurkan. Kamu lihat palunya di mana? Palunya di kaki dewa itu. Dewa yang kamu sembah yang tadi ngancurin semuanya. Iseng ya saudara ya? Kalau saudara gitu gimana? Ayahnya, kalau saudara jadi ayahnya gimana? Ha? Tapi ayahnya yaitu Terah ini, dia langsung nyambung. Iya ya, nggak mungkin patungku yang ngancurin. Patung itu tidak hidup, dia hanya terbuat dari batu. Betul nggak? Jadi dia belajar dari kisah itu. Patung-patung itu, dewa-dewa itu adalah mati. Ini adalah kisah dari Midras Beresit. Saudara cari di Alkitab nggak ada, gitu ya. Ini adalah kisah turun-temurun yang diceritakan oleh tafsiran Rabi Yahudi dari zaman ke zaman. Itu Midras Beresit. Tapi sekalian paling tidak, saya ingin mengatakan begini. Di tengah negara yang penduduknya itu adalah penyembah politeisme, menyembah para dewa. Abraham ini adalah orang yang tidak mau percaya kepada dewa-dewa yang mati itu. Dan Abraham ini berhasil mempengaruhi ayahnya untuk mau keluar dari Ur Kasdim. Kalau saudara baca dalam Kejadian 11 bagian akhir, yang membawa keluarga itu pergi keluar dari Ur Kasdim dikatakan Terah. Menarik ya, Terah. Tapi sebetulnya kalau kita baca di dalam beberapa ayat yang lainnya dikatakan, Tuhan itu berbicara kepada Abraham sejak di Ur Kasdim untuk Abraham keluar menuju ke tanah perjanjian. Saudara, apa artinya ini? Artinya begini, Tuhan itu menggerakkan hati Abraham. Abraham itu mempercayai Allah, Allah yang hidup, bukan patung itu. Dan Abraham itu berhasil mempengaruhi ayahnya untuk keluar dari negara yang, dari penduduk yang menyembah patung-patung itu, untuk mempercayai Allah yang hidup. Kalau kita bicara soal iman, apa sih iman itu? Saudara, iman itu bukan nekat. Iman itu bukan percaya buta. Iman itu adalah mempercayai Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin? Kalau saudara mengatakan, ya saya orang yang beriman. Iman itu bukan mempercayai Allah yang mati. Iman itu mempercayai Allah yang hidup. Tapi tidak berhenti di situ, iman itu adalah mempercayakan diri saya kepada Allah yang hidup itu. Beda nggak? Mempercayai sama mempercayakan diri. Ya, mempercayakan diri itu adalah saya percaya kepada Allah, Allah itu hidup. Saya percayakan diri saya kepada Allah. Dan tidak hanya berhenti di situ, saya mau melangkah bersama dengan Allah yang hidup. Karena Allah yang hidup itu Allah yang memelihara, Allah yang menopang hidup kita. Amin. Kalau saudara ingin bertanya, apakah langkah iman itu? Ya seperti itu. Saudara, Oswald Chambers menuliskan satu kalimat yang menarik sekali. Dikatakan begini, faith never knows where it is being led, but it loves and knows the one who is leading. Iman itu tidak pernah tahu kemana ia dibawa. Bahkan juga nggak perlu tahu mau dibawa kemana. Tetapi ia mengasihi dan mengenal siapa yang memimpin, yaitu Allah yang hidup. Amin. Kalau hari ini saudara ingin beriman kepada Tuhan, membuat langkah iman seperti Abraham, maka saudara tidak perlu bertanya, Tuhan mau pimpin kemana? Betul nggak? Saya percaya Tuhan memimpin ke tempat yang baik. Tuhan memimpin menyediakan hal yang baik. Firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata apa?
Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Sekalian, iman itu mungkin tidak tahu dibawa kemana. Memang buta. Buta kita nggak tahu mau dibawa kemana. Tapi iman itu tidak buta. Karena dia tahu siapa yang memimpin. Mengasihi, mempercayai siapa yang memimpin. Karena yang memimpin iman itu Allah yang hidup. Amin. Maka saudara sekalian, poin pertama ini penting, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beranilah melangkah dengan iman. Beranilah melangkah dengan iman, mengikuti pimpinan Tuhan. Dan percayalah Allah kita itu hidup, dan rancangannya adalah yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Saya selalu suka mengutip Jerry Bridges di dalam bukunya, dia berkata begini. Ketika bicara tentang kedaulatan Allah, Allah itu berdaulat. Dia berkata ada 3 hal penting. Yang pertama, Allah itu maha kasih. Dan di dalam maha kasihnya, Allah itu senantiasa menghendaki yang terbaik bagi kita. Segala motivasi Allah terhadap kita adalah kasih. Karena dia maha kasih. Dia tidak berniat mencelakakan kita. Amin. Tapi kalau bicara kasih, papa mama mengasihi kita enggak? Mengasihi kita, betul enggak ya? Saudara mengasihi diri saudara sendiri enggak? Halo? Atau membenci? Saudara mengasihi diri saudara sendiri enggak? Mengasihi. Nah, berarti mengasihi saja bukan hal yang sangat signifikan. Hal yang berikutnya dikatakan begini, Allah itu maha hikmat. Di dalam maha hikmatnya, dia tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Papa mama mengasihi kita. Tapi papa mama tahu nggak yang terbaik buat kita? Halo? Belum tentu. Buktinya apa? Saudara pulang, mah ini kenalkan cowok gue. Apa? Betul ya? Dimarahin dulu ya. Harusnya yang begini-begini. Betul nggak? Saudara papa, mama pikir, oh harusnya kamu sekolah di sana, harusnya kamu begini begitu, tapi papa mama punya keterbatasan hikmat. Betul nggak? Jangankan papa mama, Anda sendiri yang katanya mengasihi diri sendiri. Tahu nggak yang terbaik buat Anda? Halo? Gak tahu. Yang kita pandang baik belum tentu yang terbaik. Tapi Allah itu maha hikmat. Maka karena dia maha kasih dan maha hikmat, dia mampu memikirkan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Tapi itu tidak cukup. Ketika bicara kedaulatan Tuhan, maka berikutnya adalah bahwa Allah itu maha kuasa. Dan di dalam kemahakuasaannya, dia mampu mewujudkan apa yang terbaik yang dia pikirkan untuk saudara dan saya. Amin. Saudara, itulah yang disebut dengan kedaulatan Tuhan. Di dalam maha kasihnya, dia mengasihi saudara dan saya. Di dalam maha hikmatnya, dia pikirkan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan dia mampu mewujudkan karena dia maha kuasa. Amin. Oleh sebab itu, kalau saudara sekarang sedang dalam persimpangan, ingin memutuskan suatu hal, saudara harus terpaksa berpikir lalu kemudian, enggak nyaman ini, keluar dari zona nyaman saya. Tapi kalau itu memang adalah pimpinan Tuhan, beranilah untuk melangkah dengan iman. Amin. Saudara, yang menarik berikutnya adalah ketika kita lihat catatan di dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, saudara sekalian, ada catatan menarik di dalam Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Mari kita baca bersama. Ibrani 11 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Karena iman, Abraham itu
tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, kalau kita baca teliti, saudara sekalian ya, kalimat ini kira-kira artinya apa ya? Di dalam terjemahan TB1 dikatakan, ia tinggal di tanah perjanjian itu. Berarti dia sudah sampai di tanah perjanjian itu. Tapi ia tinggal seolah-olah ini tanah yang asing. Bahasa Inggrisnya terjemahannya kurang lebih juga sama. Apakah artinya Abraham lagi tidak kerasan di tempat yang baru? Apakah itu yang dimaksud? Bukan, saudara sekalian. Kalau kita lihat kembali di dalam urutan ayat 9 dan ayat 10. Dilanjutkan begini, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apa artinya, saudara? Dia sudah sampai ke tanah perjanjian yang ribuan miles dia jalani. Dia bersuka cita mengucap syukur untuk tanah yang Tuhan berikan ini. Tapi dia tidak mau melekatkan hatinya kepada tanah itu. Karena tanah itu adalah sementara. Ada tempat yang lebih indah, kota Allah yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Kota yang kekal. Amin. Saudara, ini penting sekali untuk kita pikirkan di dalam journey kita di tengah dunia ini. Saudara, kadang-kadang kalau kita liburan, saudara pernah liburan? Bukan pernah liburan, sedang merencanakan liburan kan ya, sebentar lagi liburan lebaran. Pernah nggak saudara begini, waktu liburan saudara tinggal, karena udah capek kerja, capek kuliah, akhirnya saudara kemudian, kita tinggal aja deh Pak, kita tinggal di hotel yang mewah banget, biar nyaman kita nikmati senyaman-nyamannya. Ya. Lalu saudara booking kamar berapa? 3 hari misalnya gitu. Waktu saudara tinggal di kamar ya 3 hari di hotel itu, hotelnya nyaman, ada pantainya, semilir angin, suasana nyaman, wah nggak ada stres di sana. Lalu baru jalan 1-2 hari kayaknya cepat sekali, betul ya? Lalu kemudian hari terakhir, udah harus check out. Lalu saudara mikir, aduh Pak, Mah, kita extend yuk 4 hari lagi. Kalau bisa di tempat yang nyaman ini tinggalnya lebih lama. Pernah gitu nggak? Saya pernah itu gitu. Aduh rasanya nyaman, udahlah nyambung lagi deh liburannya di tempat yang sama ini. Saudara, kita itu punya kebiasaan berpikir, ingin yang nyaman itu bisa kita nikmati selama-lamanya. Betul enggak? Ya, yang nyaman itu kita ingin nikmati kekal selama-lamanya. Tapi sekalian, Abraham punya prinsip yang berbeda. Walaupun dia sudah sampai di tanah perjanjian, dia melihat bukan yang nyaman itu sebaiknya dinikmati selama-lamanya. Tetapi dia punya prinsip yang kekal dari Tuhan, pasti itu yang lebih nyaman. Amin. Hidup di dunia, saudara sekalian, seperti itu. Kadang kita berpikir, aduh hidup enak banget. Saudara ingat loh saudara, ada yang lebih enak dari hidup di dunia ini. Amin. Atau saudara sedang mengalami masalah, hidup susah, tidak nyaman. Saudara, hidup di dunia cuma sementara. Ada tempat yang nyaman, perhentian kekal di surga mulia bersama Tuhan. Maka hidup di dunia ini harus dilihat dalam perspektif yang lain. Ketika bicara iman, iman itu adalah melihat dunia yang sementara ini melalui perspektif kekekalan. Apa yang aku alami hari ini, aku tidak melekatkan hatiku kepada apa yang sedang aku nikmati. Mataku tetap tertuju ke sana. Itu prinsip Abraham. Iman adalah melihat dunia yang sementara melalui perspektif kekekalan karena mempercayai Allah yang menyediakan hidup yang kekal di surga. Saudara, itulah sebabnya poin kedua ini penting. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan ikatkan diri dengan sesuatu yang tidak kekal. Ikatkanlah diri dengan hal yang kekal dari Tuhan. Karena hal yang kekal dari Tuhan
pasti nyaman dan aman bagi jiwa kita. Kalau ada di antara kita hari ini yang melekatkan hati kepada kepemilikan, kenyamanan dunia ini, sekalian firman Tuhan mengingatkan, ayo belajar dari Abraham. Mata hatinya melihat yang kekal dari Tuhan. Maka iman kita akan semakin kuat bertahan di dalam hidup di tengah dunia ini. Amin. Saudara, orang-orang ya, yang mengikatkan diri, yang tidak menikatkan diri pada kenyamanan dan kemapanan, akan lebih siap dan lebih lincah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Betul nggak? Nothing tulus. Saya hidup di tengah dunia, saya nggak mengikatkan diri dengan apa yang ada. Kapan Tuhan mau saya melakukan ini, meninggalkan ini, melakukan hal yang baru, hati kita lebih leluasa. Betul nggak? Itu sama aja kalau saudara nggak punya pacar di Karawaci, misalnya gitu ya. Nggak punya ikatan apa-apa di Karawaci. Saudara mau pergi kemana-mana, nggak ada pikiran, betul nggak ya? Tapi coba kalau saudara sudah punya sesuatu di Karawaci gitu ya, yang masih belum menikah, pacar masih kuliah di sini, harus dipindahkan, kayak yang lalu ada seorang teman kan, dipindahkan tugas ikatan dinasnya keluar kota, rasanya berat, betul nggak? Ya misalnya gitu. Jadi kalau kita mengikatkan diri terhadap sesuatu, maka kita meninggalkan itu tidak lincah lagi. Tapi orang yang hidupnya tidak mengikatkan diri pada kenyamanan dan kemapanan duniawi, akan lebih siap dan lincah untuk mengikuti pimpinan Tuhan. Beberapa minggu yang lalu seorang muda, ya nggak muda-muda amat, dia cukup matang di dalam pekerjaan. Pekerjaannya bagus, saya tahu pekerjaan dia sebelumnya, karena saya mengenal dia beberapa tahun sebelumnya. Dan pekerjaannya bagus, pindah ke tempat satunya lagi, bagus juga karirnya, bahkan sering bepergian ke luar negeri gitu ya. Kalau anak muda bekerja yang sambil kerja juga bisa pergi ke luar negeri, kemana-mana, senang nggak? Halo? Halo, senang nggak? Senang lah ya, sekalian digaji bisa jalan-jalan. Kalau yang udah menikah mikir biasanya ya. Jadi setelah anak muda ini beberapa minggu yang lalu dia WhatsApp saya, Musa, bantu doa. Saya putuskan keluar dari pekerjaan saya. Duh, pekerjaannya bagus, saudara. Tapi dia katakan, saya putuskan keluar dari pekerjaan saya. Saya akan melakukan pekerjaan yang baru. Pekerjaan saya yang kemarin itu banyak tantangan imannya. Memang kelihatan enak, gajinya baik, posisi lumayan, tapi banyak tantangan yang tipis-tipis dengan hal yang bisa membuat iman saya jatuh. Jadi dia sudah putuskan untuk keluar. Dan dia keluar dari zona nyaman itu untuk memulai sesuatu yang lebih baik di dalam Tuhan. Saudara, waktu membaca WhatsApp itu, walaupun bacanya di kamar sendirian, tangan saya, jempol saya sampai gini, bagus, bagus, bagus. Kalau ada jempol 5, saya 5-nya saya acung semua. Ini baru namanya orang yang tidak mengikatkan diri kepada kepemilikan, kepada kenyamanan dan kemapanan. Dan dia siap untuk melangkah ke hal yang lebih baik yang Tuhan mau pimpin. Amin. Saudara, orang yang tidak mengikatkan diri pada kenyamanan dan kemapanan duniawi, lebih mudah untuk mewujudkan rancangan Tuhan yang indah atas hidupnya. Tuhan punya rancangan yang lebih indah dari yang saudara sedang geluti dan pikirkan. Betul enggak? Kalau saudara siap untuk itu, maka saudara akan siap dipimpin Tuhan ke rancangan Tuhan yang terbaik. Lebih kuat menghadapi persoalan dunia yang sementara ini. Saudara, saya memiliki kenalan seorang senior yang saya hargai. Dulu waktu pelayanan bersama, dan di dalam pelayanan salah satunya yang kita lakukan bersama adalah mendukung pembangunan GKY Mangga Besar. Saudara, GKY Mangga Besar itu tanah dibeli dalam keadaan situasi ekonomi Indonesia lagi nggak bagus. Lalu kemudian pada waktu sudah tanah dibeli, lalu kemudian masuk krismon, kerusuhan, tanah itu sudah disiapkan untuk dibangun, tapi nggak bisa bangun. Karena duit nggak ada, perizinan nggak ada. Jadi waktu itu saya masih pelayanan di sana. Dan pada waktu pelayanan di sana saya lihat bagaimana mukjizat Tuhan, lalu akhirnya dibangunlah Mangga Besar. Nah, suatu hari saya harus menulis buku sejarah. Jadi kurang lebih 15 tahun setelah itu, saya wawancarai beberapa pelaku sejarah.
seorang senior bapak, seorang pengusaha yang begitu humble. Saya wawancarai dan saya katakan bagaimana kisah di balik pembangunan itu. Setelah bapak itu menceritakan beberapa hal tetapi yang menarik dan mengharukan. Bapak itu bilang, waktu itu Krismon, selesai Krismon usaha dia menurun. Lalu kemudian kerusuhan, betul ya, tahun 98. Nah di waktu situasi itu saudara sekalian, dari harga dolar sekitar berapa, 2.500-an kalau nggak salah dulu ya, lalu kemudian jadi 17.000, lalu kacau perekonomian, lalu kerusuhan, maka dia pikir dia perlu menginvestasikan lagi untuk membangun bisnis dia. Jadi suatu hari dia pergi ke bank, dia agunkan properti dia untuk modal membangun kembali perusahaannya. Tapi saudara, baru dia tanda tangan akad, keluar dari bank, dia setir mobil di wilayah daerah kota sana. Dia ditelepon sama panitia, dikatakan, kok ucapan syukur, kenapa izin gereja untuk membangun didapat? Dia berkata kepada saya, waktu itu Pak Petrus, begitu mendengar izin gereja, izin membangun gereja didapat, langsung saya minggir menepi. Lalu dia menangis, dia bersyukur, puji Tuhan. Saatnya kalau gitu membangun. Apa yang telah didoakan selama ini waktunya, izin sudah didapat. Lalu dia sambil berdoa, mengucap syukur pada Tuhan, dia mulai berpikir, Tuhan, apa yang dapat saya lakukan? Dan Bapak ini mengatakan, kalau begitu, uang yang baru saya dapatkan ini, saya akan gunakan untuk mendukung pelayanan ini. Luar biasa saudara sekalian. Lalu kemudian dia katakan, hari itu juga saya ambil komitmen itu, lalu kemudian digunakanlah sebagai persembahan untuk pembangunan Mangga Besar. Lalu saya tanya, pasti saudara bertanya-tanya juga kan ya, lah gimana usaha pekerjaannya? Bapak itu saya tanya, Pak kalau gitu bagaimana? Kan perusahaan lagi menurun, uang untuk modal ke sana. Jawaban Bapak ini sederhana, dia berkata begini, Pak Petrus lihat, sekarang perusahaan saya seperti apa? Tuhan itu adalah yang memiliki segalanya, Tuhan juga yang mencukupi. Saudara, waktu saya wawancara kurang lebih 15 tahun setelah peristiwa itu, usaha pekerjaan Bapak itu tidak bangkrut, tapi tetap berkembang, bahkan berkembang lebih baik. Baru sekitar 1-2 bulan yang lalu, saya dikirimi produknya dia, makanan. Enak. Ya, bungkusnya lebih bagus, kualitasnya lebih bagus daripada tahun-tahun di mana situasi itu susah. Artinya apa saudara sekalian? Ketika dia tidak melekatkan diri kepada kenyamanan, dia bisa Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudara sekalian, marilah kita belajar hari ini. Jangan berhenti di satu tempat di zona nyamanmu. Mari kita siap untuk melihat pimpinan Tuhan. Engkau mungkin sedang bergumul tentang suatu hal, sedang berat hati, jalani atau tidak, maka berdoa cari pimpinan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah pimpin jelas, jangan ragu untuk melangkah bertindak. Kenapa saudara sekalian? Karena Tuhan itu dalam maha kasih-Nya, dia maha hikmat. Amin. Dalam maha hikmat-Nya, dia juga maha kuasa untuk mewujudkan apa yang terbaik buat hidupmu. Mari berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mohonkan berkat-Mu untuk setiap kami di dalam pergumulan yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Ajarkan kami Tuhan belajar seperti Abraham, yang berani melangkah dengan iman keluar dari zona nyaman. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang bergumul kesulitan untuk membuat keputusan, apakah harus memulai sesuatu hal yang baru atau terus bertahan. Oh Tuhan, ajarkan kami untuk boleh melihat dengan mata iman kami, Allah yang hidup bukan Allah yang mati. Iman itu tidak tahu mau dibawa kemana, tetapi yang penting kami tahu dan percaya Allah kami Allah yang hidup, Allah yang punya rencana yang terbaik, Allah yang sanggup mewujudkannya. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu dalam segala pergumulan, di persimpangan jalan, supaya mereka ya Tuhan tahu kemana pimpinan Tuhan dan bagaimana melangkah dengan iman. Kami juga berdoa Tuhan kalau ada di antara kami yang sedang bergumul,
tidak tahu bagaimana kehidupan hari ini. Mungkin putus asa, ajarkan kami bersandar pada Tuhan ya. Ya Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan, bahwa Engkau itu maha kasih, maha hikmat, dan Engkau berkuasa untuk mewujudkan apa yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.